Let's get it in Rambo. Tet. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang menikmati perjalanan bersama. Di sana, ayah dan ibu dalam keluarga ini adalah petugas kepolisian yang sangat sibuk, membuat momen berkumpul seperti ini sangatlah langka bagi mereka. Namun di tengah perjalanan, sang ayah mendapat telepon dari seseorang yang terlihat sedang dikejar oleh sekelompok preman. Lewat telepon, pria itu memperingatkan agar sang ayah tetap waspada dan lebih berhati-hati mulai sekarang. Namun sayangnya, karena sang ayah kurang fokus terhadap peringatan tersebut, sebuah kejadian tragis pun terjadi tak lama setelah itu. 7 tahun pun berlalu. Satu-satunya yang selamat dari insiden itu adalah anak laki-laki mereka, yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja bernama Somun. Kini ia tinggal dengan kakek dan neneknya. Dan karena kecelakaan yang dialaminya beberapa tahun lalu, Somun mengalami kelumpuhan ringan pada kakinya. Hal itu membuatnya harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Meski begitu, Somun tetap memiliki 2 sahabat setia yang selalu mendukung dan menerima dirinya apa adanya, yaitu Kim Ung-min dan Ju-yen. Singkat cerita, saat pagi, mereka bertiga pergi untuk membeli sarapan di sebuah kedai mie yang sangat terkenal di daerah mereka. Kedai itu sangat populer, sampai-sampai orang-orang rela mengantri berjam-jam demi menikmati semangkuk mie di sana. Saat sedang mengantri, seorang pengantar galon tiba-tiba mencuri perhatian mereka karena mampu mengangkat 4 galon sekaligus hanya dengan kedua tangannya. Namun tak lama, pengantar galon itu merasakan aura pembunuhan yang sangat kuat di sekitar kedai itu. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung melaporkan hal itu pada 2 rekannya, Motak dan Chumeok. Meski saat itu kedai mereka masih dipenuhi pelanggan dan antrian panjang, mereka langsung memutuskan untuk menutup kedai dan bergerak cepat. Saat dalam perjalanan, mereka menelpon satu rekan lagi untuk bergabung dalam misi kali ini. Dan ternyata, mereka bukanlah orang biasa. Keempatnya adalah Counter, orang-orang pilihan dari alam baka yang bertugas menangkap roh jahat yang merasuki tubuh manusia. Para Counter memiliki kekuatan 3 kali lipat dari manusia normal, masing-masing dengan keahlian khusus. Mereka pun mulai mendeteksi keberadaan wilayah spesial yang ditandai dengan cahaya pelangi, tempat di mana kekuatan Counter bisa meningkat 2 kali lipat. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil menemukan target mereka, dan aksi kejar-kejaran serta pertarungan sengit pun terjadi. Namun ternyata, target mereka adalah roh jahat yang hampir mencapai level 4, membuat pertarungan pun menjadi sangat sulit. Beruntungnya, roh itu terperangkap di wilayah Counter yang telah disiapkan oleh pria paruh baya tadi. Awalnya, situasi mulai berbalik dan keunggulan ada di pihak Counter. Namun sayangnya, wilayah pelangi itu tiba-tiba menghilang, membuat kekuatan pria parubaya itu ikut menghilang. Ia pun kehilangan nyawanya dalam pertarungan. Saat roh jahat itu memakan jiwanya, sesosok roh keluar dari tubuh pria parubaya itu, membuat roh jahat ketakutan. Dan kini, roh itu sedang mencari tubuh baru seseorang yang dalam kondisi koma untuk dijadikan wadah baru untuk Counter. Namun karena tak ada yang koma di sekitar sana, roh itu justru merasuki tubuh seorang remaja, yaitu Somun. Keesokan harinya, salah satu anggota Counter yang kaya raya mengunjungi pemakaman untuk memberikan penghormatan pada rekan mereka yang gugur. Ia juga memberikan warisan pada keluarga yang ditinggalkan. Setelah menghadiri pemakaman, ia pun bertemu dengan rekan-rekan Counter lainnya di kedai. Di sana, ia mengabarkan kalau Wigen, roh yang sedang mencari tubuh baru, akhirnya berhasil mendapatkan tubuh seorang anak muda bernama Somun. Ia pun meminta para Counter untuk segera mencari dan merekrut anak itu sebagai anggota baru. Sementara di sekolah, Somun melihat Kim Ung-min yang dibuli oleh sekelompok anak-anak sultan. Somun pun mencoba melindungi temannya, namun para pembuli itu tak terima dan justru berbalik menyerangnya. Saat mereka akan menghajar Somun, tiba-tiba sesuatu aneh terjadi. Hingga saat pulang sekolah, para pembuli itu kembali menghadang Somun. Namun untungnya, Hana, salah satu Counter, datang tepat waktu dan menyelamatkannya.
Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Hana menjelaskan pada Somun kalau dirinya telah dipilih oleh Wigen yang kini tinggal di dalam tubuhnya untuk menjadi seorang counter. Mendengar itu, Somun pun bingung dan tak sepenuhnya memahami arah pembicaraan Hana. Hingga saat sampai di kedai, para counter pun memberitahu Somun kalau setiap anggota counter memiliki tanda berbentuk titik di telapak tangan mereka yang berfungsi sebagai kunci untuk masuk ke alam baka. Somun pun diminta untuk mencobanya. Dan ternyata dia berhasil masuk ke alam baka. Di sana ia pun bertemu dengan Wigen yang langsung menjelaskan tentang roh jahat dan tugas-tugas wajib para counter. Namun setelah sadar kembali, Somun menolak tawaran untuk menjadi counter. Ia mengatakan kalau ia belum siap menghadapi kematian sebelum kakek neneknya, karena ia tak ingin membuat kakek neneknya kehilangan dirinya seperti mereka kehilangan ayah dan ibunya dulu. Namun belum sempat tenang, Somun malah mendapat telepon dari salah satu pembuli yang memberitahu kalau Kim Ung Min saat ini disandra di lapangan olahraga sekolah. Tanpa berpikir panjang, Somun pun langsung pergi ke lokasi untuk menyelamatkan sahabatnya. Dan di saat yang bersamaan, Hana yang memiliki kemampuan pendengaran luar biasa mendengar percakapan para buli dan segera bergegas untuk membantu. Sesampainya di lokasi, Somun malah dijadikan samsak hidup oleh dua anak sultan yang ternyata merupakan anak dari wali kota dan anggota DPR. Di saat kondisinya sudah sekarat dan tak sadarkan diri, para counter pun muncul dengan gaya keren mereka. Mereka juga memperingatkan para pembuli agar tak mengulangi perbuatannya jika mereka tak ingin merasakan sakit luar biasa. Awalnya Hana hanya berniat membawa Somun untuk dirawat, namun salah satu anak sultan malah melemparkan tongkat Somun ke arahnya. Hal itu pun membuat Motak tak bisa menahan emosinya, sampai akhirnya terjadilah aksi perkelahian brutal. Setelah itu, Chumeok pun menyembuhkan mereka sekaligus dan menghapus semua ingatan tentang kejadian tersebut. Tak lama, Somun akhirnya sadar dan mendapati dirinya berada di kedai mie. Ia yang awalnya terlihat linglung tiba-tiba langsung bersorak kegirangan saat menyadari kalau kakinya yang lumpuh telah sembuh berkat Chumeok. Ia pun meluapkan kegembiraannya dengan bergerak ke sana kemari penuh sukacita. Setelah puas, mereka pun kembali duduk di kedai, dan Somun mulai menceritakan masa lalunya, termasuk insiden yang menyebabkan kelumpuhan kakinya. Dari cerita itu, terungkap fakta mengejutkan kalau Motak ternyata adalah pria yang dulu menelepon ayah Somun sebelum insiden tragis itu. Sayangnya, Motak sendiri tak mengingat peristiwa itu, karena ia mengalami gegar otak yang membuatnya kehilangan sebagian ingatan. Saat mereka sedang menikmati mie, Hana tiba-tiba menerima sinyal kehadiran roh jahat. Ia pun segera pergi bersama Somun untuk menyelidiki, sementara Motak tinggal di kedai untuk menjelaskan lebih lanjut soal kemampuan dan misi para counter. Karena Somun masih ragu dengan kekuatan yang katanya dia miliki, Motak menyuruhnya untuk memukul tangan kanannya. Namun diam-diam, Motak menggantinya dengan kursi. Dan akhirnya, kursi itu langsung hancur akibat pukulan Somun. Dari situ, rasa penasaran Somun pun makin besar, dan ia pun setuju ikut dalam misi berikutnya. Dengan bantuan kekuatan deteksi milik Hana, mereka berhasil melacak keberadaan roh jahat. Saat di perjalanan, secara kebetulan, Somun melihat kejadian KDRT di sebuah rumah. Ia pun segera melapor pada Motak dan rekan-rekannya, lalu mereka bergegas masuk lewat jendela untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang ada di dalam rumah tersebut. Ternyata, pelaku KDRT itu adalah target mereka yang sebenarnya. Hal ini dikonfirmasi setelah Motak menggunakan kekuatannya untuk melihat masa lalu si pelaku. Sementara roh jahat yang merasuki si pelaku berhasil dikeluarkan oleh Hana dan dikirim ke alam baka untuk diadili. Setelah misi selesai, mereka pun kembali ke kedai dan kembali menawarkan Somun untuk bergabung dengan tim counter. Namun, Motak masih membelikan waktu 1 hari bagi Somun untuk berpikir, lalu memintanya datang ke taman kota keesokan harinya jika ia memutuskan untuk bergabung. Sesampainya di rumah, Somun kembali dijelaskan beberapa aturan dan hak yang harus dipatuhi sebagai seorang counter. Pertama, seorang counter tak boleh menggunakan kekuatannya untuk balas dendam. Kedua, mereka tak boleh ikut campur dalam urusan manusia biasa. Dan yang terakhir, identitas sebagai counter harus dirahasiakan dari siapapun. Jika melanggar aturan tersebut, maka ia akan kehilangan hak sebagai counter dan kembali menjadi manusia biasa. Setelah berpikir matang, akhirnya Somun pun memutuskan untuk bergabung dengan tim counter, namun dengan satu syarat. Ia ingin bertemu dengan kedua orang tuanya untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, ia datang ke taman tempat para counter sudah menunggunya. Di sana, Somun menjalani tes untuk melakukan lompatan dan menandai tembok dengan telapak tangannya. Dan yang mengejutkan, ia justru berhasil melampaui tinggi lompatan semua counter lainnya.
Scene pun berpindah. Saat di sekolah, Somun kembali diganggu oleh para pembuli yang dipimpin oleh Hyuk-woo, si anak wali kota. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi di lapangan malam itu, karena satupun dari mereka mengingat kejadian tersebut. Namun, setelah terus-menerus diintimidasi, ditambah dengan ancaman, Somun yang emosi pun secara spontan menunjukkan kekuatan supernya. Sepulang sekolah, Somun menemui Motak untuk belajar lebih jauh tentang dunia counter dan wilayah khusus mereka. Motak pun menjelaskan kalau setiap counter memiliki bakat berbeda. Misalnya Hana, ia bisa menangkap sinyal dan mendeteksi keberadaan roh jahat. Chumaeok memiliki kemampuan penyembuhan, sementara Motak sendiri dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Ia juga menjelaskan kalau para roh jahat atau roh jahat bisa berevolusi dari level 1 sampai 4, di mana level 4 memungkinkan mereka sepenuhnya menyatu dengan tubuh inangnya. Namun sejauh ini, belum ada roh jahat yang mencapai level 4. Saat semua anggota tim berkumpul, mereka menunjukkan sketsa wajah dari roh jahat level 3 yang masih buron. Namun, karena bentuk sketsanya aneh dan tak jelas, Somun justru tertawa. Dengan kemampuan menggambarnya, ia mencoba memperbaiki sketsa itu berdasarkan penjelasan-penjelasan dari rekan-rekannya. Setelah selesai menggambar, mereka pun berfoto bersama sebagai simbol bergabungnya Somun secara resmi ke dalam tim counter. Namun, saat hendak merangkul Hana, suasana tiba-tiba jadi canggung. Dan ternyata, Hana tak ingin disentuh. Karena setiap counter memiliki kemampuan membaca masa lalu seseorang hanya dengan menyentuhnya. Meski biasanya terbatas hanya beberapa jam atau hari, Hana mampu melihat masa lalu seseorang jauh ke belakang. Kemampuan ini pernah dialami oleh Motak dan Chumaeok juga. Setelah itu, semua anggota pun mulai melatih Somun bela diri di ruang latihan. Menyadari dirinya masih pemula, Somun berlatih dengan penuh semangat hingga akhirnya mulai terbiasa menggunakan kekuatannya. Keesokan harinya, Somun mendapat panggilan dari tim counter tentang keberadaan roh jahat. Saat dalam perjalanan, ia diperingatkan untuk tak gegabah dan belajar mengontrol emosinya. Hal ini sangat penting karena jika inang tubuh yang dirasuki roh jahat terbunuh, maka roh jahatnya akan ikut lenyap dan tak bisa diadili di alam baka. Roh-roh manusia yang telah dimakan pun ikut hilang selamanya dan tak bisa masuk ke alam baka. Sesampainya di lokasi, tim counter mulai berpencar untuk mencari target, dan lagi-lagi, Somun menemukan target lebih dulu. Sayangnya, ia bertindak gegabah dan tak melaporkannya terlebih dulu. Saat menyentuh roh jahat itu, ia tak sengaja membaca seluruh masa lalu gelap sang roh yang telah membunuh banyak orang. Dalam keadaan lengah, roh jahat itu pun kabur dan Motak yang baru tiba langsung mengejar roh jahat, diikuti oleh Somun yang tengah dikuasai emosi. Hana segera memanggil Chumaeok untuk membantu menyelamatkan korban, dan saat pengejaran berlangsung, Motak menyeru Somun memanfaatkan kekuatan lompat tingginya untuk naik ke sebuah bangunan demi mencari posisi target. Somun berhasil menemukan korban, dan Motak pun berhasil menyelamatkannya tepat waktu sebelum terluka. Saat pertarungan mulai sengit dan Motak terdesak, para counter lain akhirnya tiba di lokasi dan langsung menyerang sang roh jahat. Namun, tak lama kemudian, wilayah khusus mereka muncul dan membuat kekuatan mereka meningkat drastis. Namun karena Somun belum mampu mengendalikan emosinya, ia hampir saja membunuh inangnya. Singkat cerita, setelah inang dari roh jahat dinyatakan selamat, Somun diberi kesempatan untuk mengeluarkan roh jahat tersebut dan mengirimnya ke alam baka agar bisa diadili di sana. Dan misi pun berhasil. Roh jahat berhasil dikirim dan roh para korban yang sempat dimakan juga berhasil diselamatkan. Untuk menutupi keterlibatan tim counter, mereka segera membuat panggilan darurat ke polisi dan membiarkan aparat menangkap pelaku kejahatan tersebut agar tampak sebagai kasus kriminal biasa di mata publik. Sementara itu, geng pembuli yang sebelumnya dipermalukan oleh Somun melaporkan kekalahan mereka pada bos besar geng sekolah untuk meminta dukungan. Namun, si bos itu justru tak percaya dan menantang mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Keesokan harinya, saat dalam perjalanan menuju sekolah, Somun melihat salah satu temannya sedang dibully dan dipalak oleh geng pembuli. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghadang mereka dan memperingatkan agar tak lagi mengganggu siswa lain. Kejadian ini tentu saja membuat geng itu semakin geram dan kembali melapor pada bos mereka. Mendapat laporan yang memalukan untuk kedua kalinya, si bos dan gengnya pun segera mencari keberadaan Somun untuk memberi pelajaran. Namun Somun malah mengalahkan mereka, termasuk si bos itu sendiri. Setelah itu, Somun pun memperingatkan mereka dengan tegas, agar tak lagi mengganggu teman-temannya maupun siswa lain di sekolah. Kekalahan itu membuat si bos King makin geram. Ia tak percaya kalau dirinya bisa dikalahkan oleh anak cupu seperti Somun. Ia pun memerintahkan Hyuk-woo, si anak wali kota,
untuk menyelidiki lebih jauh tentang Somun dan menyusun rencana balas dendam. Di sisi lain, Hana menceritakan pada Chu Me-ok kalau ia sempat membaca masa lalu Somun saat tak sengaja bersentuhan. Menurutnya, kecelakaan yang menimpa keluarga Somun 7 tahun lalu bukanlah insiden biasa, melainkan kejadian yang direncanakan. Mendengar itu, Motak mulai menyadari kalau kartu nama yang ia temukan saat sadar dari koma adalah milik ayah Somun. Namun karena ingatannya belum pulih sepenuhnya, membuat Motak semakin penasaran. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan mencari tahu tanggal kecelakaan keluarga Somun. Dan ternyata, waktu kejadian itu bersamaan dengan kecelakaan yang menimpa dirinya sendiri 7 tahun lalu. Bersama Somun dan Jangmul, si counter kaya raya, mereka datang ke kedai untuk membahas hal tersebut. Di sini terungkaplah kalau Jangmul sebenarnya adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Korea Selatan dengan kerajaan bisnis retailnya. Karena itu dialah yang selama ini mendanai semua kebutuhan dan misi tim counter. Sebagai bentuk dukungan, Jangmul memberikan kartu kredit dan alat untuk mematikan CCTV pada Somun, agar lebih mudah menjalankan misinya secara diam-diam. Setelah itu, Motak meminta Jangmul untuk mengantarnya ke kantor polisi tempat dia dulu bekerja, demi menyelidiki lebih jauh keterkaitan antara dua kecelakaan yang mencurigakan itu. Sesampai di kantor polisi, Motak malah terkejut saat melihat kalau laporan investigasi kecelakaan dirinya dan keluarga Somun dipimpin oleh orang yang sama, yaitu Letnan Gyong, yang ternyata adalah kekasih Motak 7 tahun silam. Namun karena ingatannya belum sepenuhnya kembali, membuat Motak semakin penasaran. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan mencari tahu tanggal kecelakaan keluarga Somun. Dan ternyata, waktu kejadian itu bersamaan dengan kecelakaan yang menimpa dirinya sendiri 7 tahun lalu. Singkat cerita, saat malam harinya, tim counter pergi ke sebuah kedai kopi untuk mengabulkan permintaan seorang jiwa korban roh jahat yang pernah mereka selamatkan. Dengan bantuan Hana, mereka akhirnya mempertemukan wanita itu dengan orang tuanya di alam baka. Meskipun ini sebenarnya melanggar aturan karena ikut campur dalam urusan manusia, namun mereka tetap melakukannya sebagai bentuk kemanusiaan. Sementara di tempat lain, Juyeon dan Kim Ung-min kini ditangkap oleh Hyuk-woo dan gengnya. Setelah berhasil menyandera dan menyiksa kedua sahabat Somun itu, Hyuk-woo menelpon Somun menggunakan ponsel Kim Ung-min dan mengancam agar Somun datang jika ingin menyelamatkan mereka. Setibanya di sana, ia langsung disambut oleh geng sekolah yang bersiap untuk mengeroyoknya. Ia juga melihat kedua sahabatnya sudah tak berdaya. Kejadian itu membuat emosi Somun meledak, dan tanpa disadari, ia berhasil mengaktifkan wilayah khusus counter yang otomatis meningkatkan kekuatannya secara drastis. Namun karena tak mampu mengendalikan emosinya, Somun malah menghajar seluruh anggota geng dengan brutal, termasuk Hyuk-woo yang nyaris tewas di tangannya. Sementara di alam baka, Wigen mulai merasa ada yang tak beres dengan Somun. Karena itu, ia langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk menghubungi para counter agar segera mencari keberadaan Somun. Untung saja, para counter datang tepat waktu. Motak pun berhasil menghentikan Somun yang hampir saja menghabisi Hyuk-woo dalam kondisi emosi yang tak terkendali. Melihat situasi itu, para counter pun memahami tindakan Somun, yang sebenarnya hanya ingin melindungi sahabat-sahabatnya saja. Namun, Chu Me-ok tetap memberikan peringatan keras. Ia mengingatkan kalau menggunakan kekuatan counter untuk mencampuri urusan manusia, apalagi sampai menghilangkan nyawa, adalah pelanggaran berat yang bisa menyebabkan Somun dikeluarkan dari tim counter. Tak lama kemudian, suara sirine polisi mulai mendekat. Para counter berniat membawa Somun kabur agar identitas mereka tak terbongkar. Namun Somun memilih untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ia tak ingin lari, karena Kim Ung-min dan Juyeon sudah seperti keluarganya sendiri, satu-satunya yang selalu ada di sisinya, bahkan di saat-saat terburuk. Para counter pun akhirnya menghormati keputusannya dan meninggalkan Somun dengan janji akan membantunya menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, Somun dan para anggota geng sekolah kini dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tak lama, para orang tua dari anak-anak geng pun datang ke kantor polisi dan mencoba menggunakan pengaruh dan kekayaan mereka untuk menekan pihak polisi agar tak menyelidiki lebih jauh kasus tersebut. Mereka berusaha menghapus jejak tindakan brutal anak-anak mereka. Namun, situasi berubah drastis saat Jangmul datang bersama Hana. Mereka membawa barang bukti berupa potongan kayu dan besi yang digunakan saat pengeroyokan. Para polisi yang melihat itu pun terkejut, karena Jangmul adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Korea Selatan, yang tentu saja tak bisa mereka abaikan begitu saja.
이 학생의 보호자들아 서 잘린다.